Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita. Kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau saat yang indah ini kembali kami boleh bersekutu, beribadah. Kami boleh merendahkan diri mencari akan wajah. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa. Berikan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau. Biarlah di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Roh-Mu dicurahkan Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau hadir dan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap orang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yeah. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Oh, singir angkat suara bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ya, mari bersorak-sorak bagi Allah kita. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidup kami. Ini kami umat-Mu. Haleluya. Oh, yeah. Yang percaya mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Raja segala Raja. Mari yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih lagi. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Syaralabaralamarala. Haleluya Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari singkat bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus. Amin. Dengan Mari yang segenap rindu hatiku, katakan aku mengasihi Engkau Yesus. aku mengasihi Engkau Yesus. Oh, Dengan segenap mari angkat hatimu saudara. jiwaku, Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang rindu menyenangkan hatinya katakan bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu saudara. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Mari kita datang menyembah Dia saat ini. Haleluya. Inilah doa dan sembah kami, Tuhan. Inilah kerinduan kami. Haleluya. Ku mau setia renungkan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan. Ini kami ya Bapa. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kau Allah yang besar, Kau ajaib, Kau mulia. Mari angkat tangan saudara, katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak keagungkan. Sekali lagi mari angkat kedua tangan saudara. Kau Allah, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan Bapa. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu.
Hari ini kami boleh memperingati akan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik yang Kau nyatakan. Bahkan Kau memberikan kepada kami penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh meninggikan, memuji, memuliakan Engkau. Sebentar kami akan belajar bersama akan kebenaran firman. Biar Engkau memimpin, menyertai kami semua Tuhan. Untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk menerima kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat The Chosen, apa kabar? Pagi ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Telah siap hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai komitmen dari The Chosen Community, kami akan senantiasa memberikan kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar, yang menguatkan dan mempertumbuhkan iman kita semuanya. Mari kita sambut hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya, Bapak Pendeta Bambang Yonan dari Medan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami mohonkan ya Tuhan kiranya kabar baik, yaitu Injil Kerajaan boleh diberitakan di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan ke bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, setiap telinga yang mendengar, setiap makhluk yang hidup, sehingga Injil-Mu akan memulihkan kami, Injil-Mu akan menyelamatkan kami, Injil-Mu ya Tuhan akan melepaskan kami daripada kegelapan untuk masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Urapi kami, urapi kami. Engkau membuat kami mengerti segala sesuatu yang ada dalam hati-Mu. Dan biarlah rancangan-rancangan-Mu digenapi melalui gereja-Mu. Urapi kami. Ini doa, sembahyang kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang kedua. Dan kita akan melihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Latar belakang daripada kitab Ibrani, saudara, ditulis oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang sangat baik. Oleh karena surat Ibrani ini ditulis dalam bahasa Yunani dengan bahasa sastra yang sangat luar biasa. Ada orang yang pada abad-abad pertama berpikir bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi pada waktu kemudian para teolog mendalami tentang kitab Ibrani ini, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa bukan Paulus yang menulis kitab Ibrani, karena surat-surat Paulus selalu ditandai dengan perkataan-perkataan salam sebagai pembukaan daripada surat-surat Paulus.
ada 3 hal yang merupakan penekanan yang luar biasa dari kitab Ibrani ini. Sehingga kitab Ibrani ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan doktrin tentang kristologi lebih daripada kitab-kitab yang lain. Saudara, kitab Ibrani mencatat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, maka posisi dan kedudukan daripada Kristus lebih tinggi daripada nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Kedudukan daripada Kristus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang pernah diciptakan. Dan kedudukan Kristus lebih tinggi daripada Musa yang merupakan tokoh sentral yang ada dalam perjanjian lama. Dan hal yang kedua, maka kitab Ibrani mencatat Yesus itu adalah imam besar agung. Dan sebagai imam besar agung, maka posisi dan kedudukan daripada Tuhan Yesus melebihi imam-imam yang pernah ada dalam Alkitab yang berasal daripada keturunan Harun. Dan yang ketiga, bahwa Yesus dituliskan dalam kitab Ibrani sebagai pengampun dosa. Yaitu dengan pengantaran Kristus, maka orang-orang percaya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan akan kematian. Sehingga penjelasan-penjelasan tentang kehidupan daripada Kristus di dalam kitab Ibrani itu mengandung pengertian-pengertian yang lebih dalam dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, maka kitab Ibrani mencatat, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kitab Ibrani mencatat bahwa manusia ditentukan untuk 1 kali hidup. Dan manusia juga ditentukan untuk mengalami 1 kali kematian. Tidak ada seorang pun yang menyenangi kematian. Tapi kita berada pada hari-hari di mana kita mengenang karya agung daripada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib dan menyerahkan hidupnya bagi saudara dan juga bagi saya. Dicatat waktu Tuhan naik ke atas kayu salib. Dia naik ke atas kayu salib dan dia menyerahkan hidupnya sebagai seorang manusia. Tetapi pada waktu kuasa kebangkitan bekerja dan Kristus dibangkitkan daripada antara orang mati, maka darah dan dagingnya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan Kristus dibangkitkan sebagai Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 Alkitab mencatat, di dalam kehidupan kita ada tubuh duniawi yang terbuat daripada debu tanah. Tetapi juga ada tubuh surgawi yang akan dibangkitkan pada waktu sangkakala Allah dibunyikan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Kristus itu mati sebagai manusia, maka kita yang dipersatukan dengan kematian Kristus melalui baptisan dan melalui perjamuan kudus, kuasa kebangkitan yang bekerja dalam diri Tuhan Yesus akan bekerja juga di dalam diri saudara dan diri saya. Kuasa kebangkitan yang mematahkan maut, yang mengalahkan maut, yang berkuasa atas maut. Dan kuasa ini yang hari ini dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita pada waktu kita menyatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15,
Maka Kristus mati bukan hanya untuk 12 murid-muridnya saja, atau kemudian untuk orang-orang percaya yang mengikut Kristus oleh karena pemberitaan kabar baik yang keluar daripada pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Kristus mati untuk semua orang. Mengapa Tuhan rela mati untuk penjahat yang ada di sebelah kanan dan kirinya? Tuhan rela mati untuk orang-orang yang kita pikir tidak pantas dan tidak layak untuk menerima Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa dan kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Korintus pasal yang kelima mencatat, Tuhan mati supaya saudara dan saya, supaya semua orang yang mau ikut mati bersama dengan Tuhan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi kita yang telah menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita hidup untuk Dia yang telah mati buat kita. Sehingga Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 mencatat, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena kuasa kebangkitannya itu yang bekerja di dalam kita. Kristus, Dia tidak tinggal sebagai tamu dalam hidup kita, tetapi Dia tinggal dan hidup di dalam hidup kita sebagai pemilik daripada hidup ini. Bagaimana cara kemudian Tuhan hidup yang kemudian menjadi teladan buat kita semuanya? Ibrani pasal yang kelima dicatat bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, maka Tuhan telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dicatat di dalam Alkitab, pagi-pagi benar, maka Tuhan bangun daripada tidurnya dan Tuhan menyendiri dan mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dia berdoa, saya percaya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi Ibrani pasal yang ke-9 24 mencatat, pada waktu Kristus masuk dalam tempat kudus, maka yang Dia doakan itu adalah untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saudara. Dan Tuhan bukan hanya pada waktu Dia hidup Dia berdoa. Pada waktu Dia dibangkitkan daripada antara orang mati dan Dia masuk ke dalam tempat kudus, yaitu di rumah Bapa di surga. Maka Kristus tetap menjadi seorang pendoa buat kita. Dari mana kita tahu hal ini? 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 mencatat bahwa Kristus, Dia hidup sebagai pengantara bagi kita. Dan Ialah yang mendamaikan segala dosa manusia dengan Allah. Dosa daripada dunia ini diperdamaikan dengan Bapa yang ada di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata pengantara diambil daripada kata parakletos. Parakletos yang pertama memiliki pengertian sebagai pembela, penasehat, advocate. Tetapi pengertian yang kedua yang luar biasa, maka parakletos bukan diterjemahkan hanya sebagai seorang pembantu saja atau penolong. Tapi parakletos diterjemahkan dalam Alkitab sebagai intercessors, sebagai seorang pendoa. Tuhan berdoa buat kita. Tuhan menjadi pengantara buat kita. Nah, dengar baik. Saya di dalam pekerjaan ini dibantu oleh 2 orang sekretaris. Dan sekretaris saya ini membantu untuk membuat agenda dan itinerary kerja saya. Dan kemudian kedua orang sekretaris saya ini mengirimkan
itinerary itu bukan hanya kepada saya saja, tapi kedua sekretaris ini juga bekerja sama dengan istri saya. Nah demikian juga dengan Pak Edi dan Ibu Intan. Nah maka sekretaris yang sama bekerja sama dengan Pak Edi dan juga dengan Ibu Intan. Nah mengapa saudara saya minta agar itinerary saya diberikan kepada Ibu Santi? Karena pada waktu saya mengambil Ibu Santi sebagai istri saya yang sah, Alkitab mencatat bahwa istri disebut adalah penolong yang sepadan, Parakletos. Bagaimana cara Parakletos di dalam Alkitab melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang penolong? Maka dicatat dari ayat-ayat yang kita baca, Tuhan sebagai Parakletos, Dia menolong kita dengan cara berdoa buat saudara dan buat saya. Oleh sebab itu setiap kali kalau saya pergi keluar kota, maka Ibu Santi yang memegang agenda kerja saya, itinerary saya. Maka Ibu Santi berdoa kepada Tuhan supaya perjalanan kami memperoleh kelancaran. Perjalanan kami diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Izinkan saya bertanya pada saat ini. Bukankah gereja disebut mempelai perempuan daripada Kristus? Sebagai mempelai perempuan daripada Kristus, apakah kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan? Apa yang menjadi agenda Tuhan? Yang perlu kita doakan. Terlalu lama gereja terbuai di dalam keadaan kalau kita datang ke gereja maka kita akan memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Kita akan disembuhkan daripada sakit penyakit kita. Tuhan akan membangkitkan kita daripada keterpurukan kita dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tidak salah. Tidak salah. Alkitab juga mencatat waktu Salomo membangun bait Allah, dia berdoa, biarlah Tuhan telingamu mendengar permohonan yang dinaikkan oleh hamba-hambamu yang datang ke rumahmu ini. Biarlah tanganmu ya Tuhan terulur untuk menolong orang-orang yang berdoa di rumah doamu ini. Tidak salah orang datang ke gereja untuk berdoa. Tetapi mari kita lihat list doa kita. Selama ini apakah gereja pernah memikirkan dan pernah berdoa untuk program-program Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan di dalam gereja, tempat di mana kita beribadah. Saya berdoa, kita tidak menjadi gereja yang egois. Kita tidak menjadi gereja yang egosentris. Tapi kita menjadi gereja yang layak untuk mendampingi Kristus sebagai mempelainya. Sehingga pada waktu sangkakala Allah itu ditiup, maka saudara dan saya yang adalah mempelai Kristus, kita akan diangkat dan diubah dalam sekejap. Dan kita akan menjemput Kristus di awan-awan yang permai. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada saudara, ada berapa banyak saudara yang ingin hidup Anda dirubah menjadi rumah doa? Yang mau, lambaikan tangan saudara. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku mesbah yang kudus dan yang tiada
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Yang mau jadi pendoa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya pada waktu Kristus memenuhi saudara, maka tidak perlu diminta, tidak perlu didorong. Saudara, the spirit of supplication itu, spirit of intercession itu akan bekerja dalam saudara. Anda akan memiliki kerinduan untuk berdoa sama seperti Kristus. Karena pada waktu Tuhan membangkitkan kita semua dari antara orang mati, kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kita. Maka kuasa kebangkitan itu akan melahirkan spirit of intercession and spirit of supplication. Mari kita lanjutkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, maka bukan hanya Tuhan Yesus yang disebut Parakletos, tapi Roh Kudus juga disebut adalah Parakletos. Namun Roh Kudus disebut di dalam Alkitab penolong yang lain, the other helper. Bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja? Pada waktu Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus. Dan kemudian rohnya yang kudus itu memenuhi kehidupan seseorang. Maka Alkitab mengajarkan supaya kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana cara Roh Kudus itu membantu kita di dalam melayani Bapa yang ada di surga. Roma 8 ayat yang ke-26 mencatat, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya berhenti di sini dulu. Anda boleh punya rancangan dan Anda boleh punya rencana. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Amsal, keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Mengapa ada begitu banyak doa-doa yang kita naikkan seolah-olah kemudian begitu doa itu naik, angin menerpa dan kemudian doa itu hilang dan kita tidak menerima jawabannya. Karena Yakobus berkata, yang kita doakan akan kita habiskan untuk hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak berdoa sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Bagaimana mungkin kita manusia bisa mengetahui isi hati daripada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat, hanya roh manusia yang tahu apa yang ada dalam manusia. Demikian juga, apa yang ada dalam diri Allah, semuanya itu diketahui oleh roh yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Dan roh yang sama yang ada di dalam Bapa itu dicurahkan dan dia tinggal di dalam kita. Sehingga Alkitab mencatat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah itu tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kemudian Roh Kudus itu bekerja? Maka Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa. Karena kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, dengar baik. 30 tahun lebih yang lalu, saya bergabung dengan satu paduan suara di gereja GKI Samanhudi. Tempat di mana saya bertemu dengan Ibu Santi. Kami memadu kasih dan kemudian kami masuk dalam satu lembaga pernikahan. Ada satu lagu yang sangat menyentuh hati kami, yang hari ini saya mau bagikan kepada saudara.
Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Saya minta musik saja. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-4 berkata, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Baca baik-baik dan baca dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya ayat yang ketiga. 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Mengapa Tuhan berkenan kita berdoa untuk semua orang? Karena Tuhan ingin agar semua orang tidak ada yang binasa. Semua orang diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kematian yang kekal. Pada waktu kita mau meluangkan waktu kita, hati kita, ada tempat di dalam hati kita untuk penderitaan orang lain. Untuk pergumulan daripada orang lain. Dan kita mau dan rela menggunakan waktu kita untuk berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka Parakletos yang ada dalam hati kita, dia tahu bahwa Anda berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Maka waktu Anda berdoa buat orang lain, Parakletos Roh Kudus akan berdoa kepada Allah. Dan apa yang dia doakan? Waktu Anda berdoa buat orang lain, Roh Kudus akan berdoa buat Anda. Tuhan akan berdoa buat Anda. Dan percayalah, Bapa yang ada di surga, yang mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus itu, maka dia akan mengabulkan dan memberikannya kepada kita. Kalau Anda melihat gereja yang saya gembalakan, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana mungkin ini terjadi. Saudara, dari sejak kami masih dalam keadaan yang sangat sederhana, maka Tuhan membawa gereja ini untuk memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang hanya hidup hanya untuk hari ini saja. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak mencari nafkah, maka dia tidak tahu apa yang harus dia makan. Tidak ada makanan. Dan untuk orang-orang seperti ini, kita turun untuk melayani. Alkitab mencatat, waktu kita melayani orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, maka kita memiutangi Tuhan. Dan waktu Tuhan berhutang kepada kita, dengar, Dia tidak akan menunda-nunda pembayarannya. Tetapi Alkitab berkata begini, berilah
maka kepadamu akan diberi. Suatu takaran yang dikuncangkan, yang mengalir keluar, maka itu yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini, mari kita kemudian bersama-sama mengambil waktu. Mengambil waktu bukan berdoa untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, perjalanan kita. No. Ambil waktu berdoa buat orang lain. Karena pada waktu Anda berdoa, Roh Kudus akan berdoa buat Anda. Kristus akan menjadi pengantara kita. Mari angkat tangan saudara. Ingat orang yang Anda doakan. Seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Mengapa kita perlu berdoa? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima. 1 Timotius pasal yang keempat, pasal 4 ayat yang kelima. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Garis bawah itu. Saudara, pada waktu Tuhan ingin mencuci kaki daripada murid-muridnya, maka Petrus berkata, Tuhan, jangan kamu lakukan itu. Dan Tuhan berkata, Petrus, kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dan Petrus berkata, kalau begitu Tuhan, jangan kaki sekalian, tubuh saya juga sekalian Tuhan, dibersihkan dan dimandikan. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, tidak perlu Petrus, karena tubuhmu telah dibersihkan oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman itu bisa kemudian membersihkan hidup kita. Waktu kita membaca firman, pada waktu kita melakukan firman-firman itu menjelma menjadi daging dalam hidup kita. Dan pada waktu itu maka tubuh surgawi itu makin lengkap dalam hidup kita. Tapi dalam 1 Timotius pasal yang keempat, firman saja, mohon maaf, tidak cukup. Karena untuk semua, jadi bukan hanya tubuh, untuk hal-hal yang lain. Saudara, Tuhan akan menguduskan, bukan hanya oleh firman saja, tapi 1 Timotius pasal 4 ayat yang kelima menggunakan kata sambung dan oleh doa. Jadi waktu kita mendengar firman dan kita berdoa, pada waktu itu maka Tuhan akan menguduskan kita. Mengapa kita perlu dikuduskan? Alkitab mencatat bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan kita. Tapi ada penghalang yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Dan penghalang itu adalah dosa dan kesalahan. Waktu Tuhan menguduskan kita, maka penghalang-penghalang yang menghalang kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan disingkirkan. Dan waktu Anda kemudian tidak lagi memiliki penghalang, saudara, Anda bisa bersekutu dengan begitu intim bersama dengan Tuhan. Anda akan merasakan betapa dekat
berkatnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-23 mencatat, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Gereja dengar baik, pada waktu Anda tidak mau menjadi rumah doa, Anda akan menjadi sarang penyamun. Maafkan saya kalau saya berkata seperti ini. Anda hanya memikirkan bagaimana mencari keuntungan buat diri sendiri. Sama seperti pedagang-pedagang yang berdagang di bait Allah. Dan pada waktu gereja berhenti untuk berdoa, di mana kebaktian-kebaktian doa itu menjadi kebaktian-kebaktian yang membosankan dan seterusnya, maka percayalah, Anda sudah kehilangan kekudusan. Dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu gereja berhenti berdoa, pada waktu itu gereja jatuh dalam dosa. Pada waktu gereja berhenti untuk membaca firman, pada waktu itu gereja jatuh dalam dosa. Saya berdoa, biarlah perjalanan daripada gereja ini dipimpin oleh Tuhan hari demi hari. Saya akan menutup sebelum kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-32 dan 34. Ini adalah cerita tentang Tuhan bertemu dengan perempuan yang ada di Samaria. Perempuan ini saya percaya adalah perempuan yang cantik dan perempuan yang mandiri. Karena dia tidak tergantung dan tidak menggantungkan kehidupannya kepada pria yang lain seperti wanita pada umumnya. Silih berganti laki-laki datang mengisi kehidupannya. Dan sekalipun dia memiliki kecantikan dan kekayaan, perempuan ini dalam keadaan haus. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata pada perempuan ini, jika kamu minum air dari sumur ini, kamu akan tetap haus. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Saudara, perempuan ini tidak mengerti. Perempuan ini bertanya, bagaimana mungkin kau memberi aku minum, sedangkan kamu tidak memiliki timba? Aku yang memiliki timba. Saudara, seringkali timba itu berbicara tentang kecantikan yang kita miliki. Kekayaan yang kita kuasai. Jabatan yang ada pada kita. Dan kita berpikir bahwa timba bisa membuat kita mencari air dan memuaskan dahaga kita. Perempuan ini mengalami kegagalan untuk mengatasi kehausannya. Dia kawin cerai, dan kawin cerai. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia menikmati air kehidupan yang keluar dari kehidupan Tuhan Yesus. Perempuan ini tidak haus lagi. Dan dicatat bahwa dia menjadi misioner yang pertama sebelum murid-murid, 12 murid dikirim untuk menjadi misioneri. Karena perempuan ini dipakai untuk membawa penduduk kota Samaria bertemu dengan Tuhan. Cerita ini saudara hanya diceritakan oleh Tuhan kepada Yohanes. Siapakah Yohanes? Yohanes ini adalah murid yang dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata pada waktu itu kepada Yohanes, supaya Yohanes mencari makanan dan minuman. Oleh karena Tuhan dalam keadaan haus dan lapar. Pandemi mengakibatkan gereja menjadi haus dan lapar. Karena 1 tahun bisnis itu stuck.
Keuntungan yang ada di depan mata tiba-tiba sirna dan hilang. Keuntungan kemudian berubah menjadi kerugian. Sesuatu yang kita pikirkan baik berubah menjadi tidak baik. Dan pada waktu goncangan itu datang, kita menjadi haus dan kita menjadi lapar. Orang yang haus dan orang yang lapar biasanya adalah orang yang akan mencari makanan dan minuman bukan buat orang lain. Dia mencari makanan dan minuman untuk memuaskan rasa hausnya dan rasa laparnya. Saya nggak tahu pada waktu kalau orang lain bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan perempuan itu dalam keadaan haus, apa yang dia akan lakukan? Tetapi Kristus pada waktu dia bertemu, rasa haus dan rasa lapar tidak menghalangi Kristus untuk melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Dan kehendak daripada Bapa di surga itu adalah jiwa-jiwa. Bapa tidak mau satu jiwa, satu pun jiwa itu binasa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah goncangan yang ada, di tengah-tengah pandemi yang ada, saya tahu Anda lapar, saya tahu Anda haus. Tapi ada kehendak daripada Bapa di surga, yakni berdoalah buat semua orang. Pada waktu kita berdoa, maka Roh Kudus itu bekerja. Hari ini, maukah Anda menggunakan waktu Anda untuk melakukan kehendak Tuhan? Yang mau saya undang untuk bangkit berdiri. Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Engkau adalah Parakletos. Engkau berdoa buat kami. Dan terima kasih ya Allah Roh Kudus. Karena Engkau juga adalah Allah yang berdoa buat kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, jadikan gereja-Mu ini adalah rumah doa. Engkau membersihkan gereja-Mu daripada meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oh rabatakara lama turi lama sikina ya lama santri. Tuhan lawat kami, Tuhan bersihkan kami, sehingga kami akan melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat. Yang lumpuh disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menolong kami ya Tuhan untuk membersihkan hidup kami. Dan saat ini bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu surga. Kami tidak minta kekayaan, kami tidak minta nyawa musuh-musuh kami. Kami berdoa, mari Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan roh doa,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oriara lama santo. Rabayara lama yara lama. Siki nama yara lama santo. Rabayara lama. Curahkan Tuhan, curahkan. Oh ya lama. Penuhi kami, penuhi. Yes. Yes. Lebih lagi. Lebih. Oh, ya lawat ya Tuhan, lawat. Oh, roh doa, spirit of intercession, spirit of supplication. Oh, pakai gerejamu ya Tuhan, pakai hamba-hambamu untuk berdoa. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan buat presiden kami yang kami kasih, Pak Joko Widodo. Bersama dengan Pak Maruf Amin. Dengan Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa dari pemerintah pusat sampai dengan ke daerah. Kami berdoa buat TNI Polri. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pengadilan, kejaksaan. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ada di DPR dan MPR. Tuhan memberkati seluruh hamba-hambamu ya Tuhan yang ada di pemerintahan. Kami berdoa buat pembesar-pembesar. Kami berdoa buat raja-raja. Kami berdoa untuk orang-orang yang di sekeliling kami. Yang ada di kantor tempat di mana kami bekerja. Di gereja tempat di mana kami melayani. Kami berdoa untuk teman-teman yang ada di sekolah. Tempat di mana kami belajar. Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Oh rabatakara lama tur ya lama sikir lama kami berdoa untuk daerah demi daerah, untuk kesejahteraan daripada kota kami, negeri kami, bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami memberkati Yerusalem. Diberkatilah Engkau hai Yerusalem. Oh ribidana terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu untuk gereja-Mu. Rumah tangga demi rumah tangga Kau memberkati pekerjaan, pelayanan, perjalanan. Sehingga kami berhasil beruntung. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan bisa berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Sekali lagi kami seluruh pengurus The Chosen Community mengucapkan terima kasih atas pelayanan serta firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Yonan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia
kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di mana firman ini membuat kami bangga Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mati dibangkitkan. Bukan hanya bangkit saja, tetapi naik ke surga untuk memberikan tempat yang terbaik kelak kepada kami masing-masing Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur juga. Bukan hanya Engkau naik ke surga, tetapi Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, yang menuntun menolong kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, pelayanannya, gereja yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya. Memberikan yang terbaik untuk segala perencanaan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk seluruh komunitas The Chosen. Engkau memimpin menyertai mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Biar Engkau yang memberkati mereka. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pekerjaan bisnis mereka. Kehidupan rumah tangga mereka. Kuliah, studi sekolah mereka. Biar Engkau yang menuntun. Memberikan masa depan yang terbaik bagi seluruh komunitas ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Karena kami tahu Tuhan, bangsa negara kami adalah merupakan bangsa negara yang Engkau kasih. Dan kami percaya Engkau akan senantiasa menuntun bangsa negara kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri akan memimpin setiap langkah kami. Dan senantiasa memberikan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, biar itu menyertai kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Sekali lagi kami kita ucapkan sama-sama Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Diberi kuasa. Yes. Oh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? oh, oh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. yeah.
kuasa-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, haleluya, menaklukkan musuh di bawah kakiku. di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih Tuhan, keagungan-Mu, kuasa-Mu, haleluya. Wow. Yeah, 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 yeah. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.